Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Azhar Siska dari kelas 11 4. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi mengenai kelompok sosial dan juga masalah sosial. Jadi, kelompok sosial itu adalah kumpulan individu yang memiliki hubungan yang saling berinteraksi serta tercipta rasa kebersamaan dan juga rasa saling memiliki. Nah, syarat terbentuknya itu adanya kesadaran akan beranggota kelompok, adanya hubungan timbal balik, dan juga adanya faktor yang dimiliki bersama. Nah, untuk ciri-cirinya itu ada yang merupakan satu kesatuan yang nyata yang dapat dibedakan kelompok sosialnya. Tiap anggotanya punya kepentingan yang sama, adanya struktur sosial, peran yang berbeda, serta nilai dan norma yang mengatur. Nah, jadi untuk proses terbentuknya itu, karena kan manusia itu kan secara kodrati merupakan makhluk sosial di mana membutuhkan individu lain untuk menjalani hidupnya. Nah, ketika untuk mencapai kodrat kemanusiaan itu, mereka harus membentuk hubungan sosial dengan orang lain. Nah, setelah melakukan hubungan sosial, mereka akan membentuk kelompok sosial untuk dapat bertahan, dan terciptalah peranata sosial yang dalam hal ini menawarkan serangkaian aturan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, faktor membentuk kelompok sosial itu yang pertama adanya kepentingan yang sama. Nah, orang-orang akan membentuk kelompok sosialnya karena punya kepentingan yang sama. Nah, bisa juga disebut dengan kelompok kepentingan atau juga disebut dengan asosiasi, seperti asosiasi seniman atau juga kelompok belajar. Nah, yang kedua adanya pertalian darah yang sama. Nah, orang akan membentuk kelompok sosial pertama kali berdasarkan keturunan atau pertalian darahnya. Seperti di Indonesia ada kelompok-kelompok yang keturunan etnis seperti di Jawa, Batak, Minangkabau, Aceh, Sunda, dan lain-lain. Yang ketiga yaitu adanya daerah atau wilayah yang sama. Nah, terbentuknya itu terjadi karena orang-orang dari daerah yang sama itu punya kebudayaan, bahasa, cara berpikir, dan dapat pula memiliki cara kerja yang sama, sehingga mereka lebih mudah memahami satu sama lain, dan adanya perasaan senasib sepenanggungan karena lingkungan tempat tinggal sama. Selain itu, orang yang memiliki kesamaan asal-usul juga lebih memiliki keinginan untuk berasosiasi dengan saat tinggal di daerah perantauan yang sama. Nah, kelompok sosial itu kan terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada kelompok semu dan juga kelompok nyata. Nah, kelompok semu itu ada kelompok sosial yang terjadi secara spontan, mendadak, tidak ada komunikasi dan interaksi yang terus-menerus, kesadaran yang tidak konstan dan tidak terorganisir dalam suatu wadah, dan juga tidak ada kesadaran akan berkelompok. Nah, yang pertama itu ada kerumunan, terbagi menjadi 7. Ada kerumunan formal, ada formal audience, yaitu khalayak resmi yang punya satu pusat perhatian yang sama, namun sifatnya pasif karena komunikasinya hanya satu arah aja. Contohnya itu ada khutbah Jumat. Yang kedua ada planet expressive group, yaitu kelompok sosial yang tidak mementingkan satu pusat perhatian yang sama, namun mereka punya tujuan yang sama, yaitu berkumpul untuk melepas penat dari kegiatan sehari-hari. Contohnya itu ada penonton konser. Yang ketiga ada inconvenient causal crowd, yaitu kerumunan terjadi karena ingin menggunakan satu fasilitas yang sama sehingga sifatnya sementara. Contohnya ada kerumunan antri membeli tiket. Selanjutnya ada panic causal crowd, yaitu kumpulan orang yang dalam kesulitan dan mereka sedang menyelamatkan diri dari bahaya. Contohnya ada kepanikan saat gempa. Selanjutnya ada spectator causal crowd, yaitu kerumunan penonton yang terjadi karena mereka ingin melihat satu kejadian. Contohnya ada peristiwa kecelakaan. Nah, selanjutnya ada acting lawless crowd, yaitu kerumunan emosional punya tujuan tertentu dengan kekuatan fisik dan melanggar norma yang ada. Contohnya ada kerusuhan Mei 98. Yang terakhir itu ada immoral lawless crowd, yaitu kerumunan tidak bermoral, melanggar norma, dan tidak ada tujuan tertentu. Contohnya ada para pemabuk. Nah, untuk massa itu, massa adalah kerumunan terbentuk secara terencana, punya tujuan tertentu. Contohnya ada demonstrasi, yang dimana pasti ada satu demonstran yang memimpin jalannya demonstrasi tersebut. Yang kedua ada publik, yaitu kumpulan individu yang terbentuk karena disatukan oleh alat komunikasi, seperti televisi, radio, yang berkemungkinan masyarakat itu berkembang jauh lebih besar. Contohnya itu ada penonton Piala Dunia. Selanjutnya ada geng. Geng itu kelompok kecil yang terbentuk karena punya latar belakang yang sama, entah itu gender atau bahkan sekolah, yang terbentuk dalam lingkup remaja dengan artian negatif dan sering melakukan tindakan kriminal. Contohnya ada geng motor dan juga geng pemabuk. Selanjutnya ada klik. Klik adalah kelompok sosial yang tidak terstruktur dan punya peranan yang sangat penting bagi perkembangan dari remaja. Nah, selanjutnya ada kelompok nyata. Kelompok nyata adalah kelompok sosial yang terbentuk secara terencana,
terorganisir dalam satu wadah, punya kesadaran akan berkelompok, dan kehadirannya konstan, serta adanya komunikasi dan juga interaksi yang terus-menerus. Nah, menurut Emil Durkheim, kelompok sosial itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada kelompok sosial mekanik, yaitu terbentuk karena ada persamaan nilai, norma, dan kepercayaan, dan masyarakatnya itu masih sederhana. Orang-orang itu berinteraksi secara tradisional dan hidup rukun. Mereka itu melakukan pekerjaan secara gotong royong karena belum mengenal pembagian tugas. Contohnya itu ada masyarakat suku Baduy. Yang kedua ada kelompok sosial organik, yaitu kelompok sosial terbentuk mereka tuh sudah punya pembagian tugas dan muncul di masyarakat modern yang sudah maju dan juga kompleks. Nah, mereka tuh punya tugas dan pekerjaan yang berbeda tapi selalu membutuhkan satu sama lain. Contohnya ada pekerja kantoran. Nah, sedangkan menurut Carlos Horton Cole terbagi menjadi kelompok primer dan juga sekunder. Kelompok primer itu adalah kelompok sosial berinteraksi secara langsung, intim, meliputi lingkup terkecil. Terus habis itu sering melakukan pertemuan tatap muka dalam jangka panjang, dan anggotanya itu punya hubungan yang erat dan saling mengenal satu sama lain. Contohnya ada rukun warga, teman kecil, dan juga keluarga. Selanjutnya yaitu ada kelompok sekunder, yaitu kelompok yang anggotanya lebih banyak, bersifat formal dan resmi, dan interaksi itu terbatas karena adanya hubungan profesional. Contohnya ada koperasi dan juga ada partai politik. Sedangkan menurut Ferdinand Tonis yaitu ada Gemenskap atau paguyuban dan juga Gesellschaft atau patembayan. Nah, paguyuban itu kelompok sosial yang didasarkan pada hubungan sosial erat dan informal. Adanya ikatan batin, bersifat alamiah dan murni, serta bertahan lama. Contohnya ada keluarga. Yang kedua ada patembayan, yaitu kelompok sosial yang memiliki hubungan singkat dan formal. Tidak ada kedekatan emosional, interaksinya tidak intens, dan dibentuk karena adanya tujuan yang sama. Contohnya ada partai politik. Selanjutnya, menurut Max Weber, terdapat kelompok formal dan juga informal. Kelompok formal atau kelompok yang punya aturan dan struktur yang ditetapkan secara resmi, jelas, dan juga tegas. Contohnya ada partai politik dan Karang Taruna. Sedangkan kelompok informal adalah kelompok sosial yang tidak punya struktur atau aturan, dan biasanya tuh sifatnya lebih bebas dan juga lebih santai untuk berinteraksinya. Jadi dibentuk berdasarkan hobi, minat, dan lain-lain. Contohnya itu ada klik. Sedangkan menurut William Graham Sumner yaitu ada kelompok in-group dan juga out-group. Kelompok in-group adalah kelompok yang kita rasa itu menjadi bagian dari kita sendiri, dan kita merasa dekat serta ada rasa kebersamaan dengan kelompok ini. Contohnya ada teman sekelas. Sedangkan kelompok out-group adalah kelompok yang kita anggap bukan bagian dari kita dan dan ada timbul rasa persaingan gitu. Contohnya itu ada tim futsal lawan. Nah, selanjutnya menurut Robert King Merton yaitu ada membership dan juga ada reference group. Membership adalah kelompok yang secara nyata kita menjadi bagian anggota tersebut dan kita terlibat langsung dalam aktivitas kelompoknya. Sedangkan kalau reference group itu adalah kelompok yang menjadi panutan atau acuan dari kita. Meski kita bukan anggotanya, tapi kita mengagumi nilai, gaya hidup, atau sikap kelompok tersebut dan berusaha untuk menirunya. Nah, selanjutnya ada kelompok okupasional, yaitu kelompok yang tercipta karena makin mudahnya fungsi kekerabatan. Nah, kelompok profesional ini biasanya punya etika profesi. Contohnya ada Ikatan Dokter Indonesia dan juga PGRI. Sedangkan kelompok volunteer itu kelompok yang tidak mendapatkan perhatian dari masyarakat dan anggotanya memiliki tujuan yang sama. Contohnya ada tim sukarelawan bencana alam. Selanjutnya ada kelompok statistik, yaitu kelompok yang terbentuk secara tidak terencana, tidak terhimpun dalam satu wadah yang sama, tidak ada interaksi atau komunikasi yang secara terus-menerus, tidak ada kesadaran akan berkelompok, dan kehadirannya konstan. Nah, biasanya itu dibuat berdasarkan sasaran penelitian oleh ahli statistik atau sosiolog untuk kepentingan penelitian. Selanjutnya ada kelompok sosieta, yaitu kelompok kemasyarakatan yang terbentuknya itu secara tidak rencana, namun dia kemungkinan terhimpun dalam satu wadah yang sama, terjadi interaksi atau komunikasi, adanya kesadaran akan berkelompok, dan kehadirannya konstan. Mereka tuh biasanya punya kesamaan jenis seperti jenis kelamin, warna kulit, atau kesatuan tempat tinggal. Contohnya ada kelompok ibu-ibu dalam kompleks tempat tinggal. Selanjutnya ada kelompok asosiasi, yaitu kelompok yang direncanakan dibuatnya, terus habis itu secara ada interaksi atau komunikasi, kesadaran kelompok yang kuat, dan kehadiran itu konstan. Biasanya punya struktur formal atau kepengurusan dan saling bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Contohnya ada kelompok sosial di bidang ekonomi, politik, sosial, agama, kesenian, dan lain-lain. Selanjutnya ada kelompok sosialita,
yaitu kelompok atau individu kelompok yang aktif dalam kegiatan sosial, acara-acara mewah dan berkelas. Nah, seringkali menjadi pusat perhatian, cenderung punya gaya hidup yang mewah, dan sering dikaitkan dengan konsumsi barang-barang bermerek, sering menghadiri acara eksklusif, dan juga berinteraksi dalam lingkaran pergaulan tertentu. Contohnya ada arisan sosialita. Nah, selanjutnya ada masalah sosial. Masalah sosial atau permasalahan sosial adalah ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan yang terjadi di kehidupan bermasyarakat. Ada 3 teori masalah sosial. Yang pertama ada teori fungsionalisme, yaitu semua bagian masyarakat memiliki fungsinya masing-masing, seperti keluarga membesarkan anak, sekolah mengajarkan pengetahuan, dan lembaga ekonomi menyediakan pekerjaan. Jadi semua yang bagian itu saling bekerja sama. Yang kedua ada teori konflik. Menurut teori konflik, masalah sosial itu timbul karena ada berbagai macam konflik sosial, baik itu konflik kelas atau gender yang merupakan hal yang paling penting dan juga umum. Nah, yang ketiga ada teori interaksionisme simbolik, yaitu interaksi antara seseorang dan orang lain yang diatur oleh makna yang menghubungkan tindakan atau reaksi. Interaksi mereka itu baik jika kedua belah pihak dan reaksi mereka tuh jika kedua belah pihak menafikan perilaku satu sama lain sebagai sesuatu yang ramah, maka interaksi menjadi menyenangkan. Namun interaksi menjadi tidak menyenangkan jika kedua belah pihak panik karena perilaku masing-masing dianggap tidak bersahabat. Selanjutnya ada faktor penyebab masalah sosial. Yang pertama itu ada faktor ekonomi, yaitu adanya kemiskinan. Yang kedua ada faktor biologis seperti adanya masalah endemis atau penyakit menular. Yang ketiga ada faktor psikologis seperti depresi, stres, gangguan jiwa, bunuh diri, dan sebagainya. Yang keempat ada faktor sosial dan kebudayaan seperti perceraian, masalah kriminalitas, pelecehan seksual, kenakalan remaja, konflik rasial dan keagamaan, serta krisis moneter. Nah, selanjutnya ada partikularisme. Partikularisme itu muncul dari kecenderungan membedakan antara in-group dan juga out-group. Orang yang berpandang partikularis akan memberikan perlakuan istimewa kepada in-group dan cenderung mengabaikan out-group. Contohnya itu ada nepotisme, yaitu merekrut orang dalam di sebuah perusahaan yang bukan karena kompetensi tapi karena hubungan pribadi. Selanjutnya ada kemiskinan. Kemiskinan itu adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum. Nah, terbagi menjadi dua, ada kemiskinan absolut dan juga kemiskinan relatif. Nah, kemiskinan absolut itu adalah orang-orang yang miskin yang memiliki tingkat pendapatan di bawah garis kemungkinan atau jumlah pendapatannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum. Contohnya keluarga yang hanya bisa makan sekali sehari atau tidak bisa berobat saat sakit karena benar-benar tidak memiliki uang. Yang kedua ada kemiskinan relatif, yaitu kemiskinan yang dilihat berdasarkan perbandingan antara tingkat pendapatan dan tingkat pendapatan lainnya. Contohnya ada keluarga yang memiliki rumah dan bisa makan cukup, namun penghasilannya jauh lebih rendah dibandingkan tetangganya. Selanjutnya ada faktor penyebab kemiskinan. Yang pertama itu ada faktor pribadi, yaitu ada penyakit fisik atau mental, keterbatasan kemampuan membaca dan menulis yang membuat seseorang itu kesulitan mendapatkan pekerjaan atau bahkan ada sifat malas dan juga boros. Selanjutnya itu ada faktor geografis, yaitu daerah dengan iklim yang kurang baik dan biasanya sulit untuk bercocok tanam, sumber daya alam yang terbatas sehingga masyarakat sempat itu juga jadi minimal peluang ekonomi atau bahkan bencana alam seperti banjir, gempa, letusan ekonomi yang membuat mereka tuh kehilangan mata pencaharian dan jatuh dalam kemiskinan. Selanjutnya ada faktor ekonomi, yaitu seperti distribusi kekayaan yang tidak merata, sistem ekonomi yang tidak adil, kesempatan kerja yang terbatas, dan pengangguran yang meningkat. Selanjutnya ada faktor sosial seperti sistem pendidikan yang kurang baik, kurang pengelolaan keuangan pribadi, dan akses layanan sosial yang minim, sehingga masyarakat itu sulit untuk memperbaiki taraf hidupnya. Nah, untuk strategi penanggulangan kemiskinan itu ada 3. Yang pertama itu ada program simpanan keluarga sejahtera yang memberikan bantuan berupa tabungan atau dana langsung bagi keluarga miskin agar memiliki cadangan dana untuk memenuhi kebutuhan dasar. Yang kedua ada program Indonesia Pintar yang merupakan dana pendidikan. Yang ketiga ada program Indonesia Sehat, yaitu jaminan kesehatan lewat kartu Indonesia Sehat. Nah, selanjutnya itu ada kejahatan. Jenis kejahatan itu yang pertama ada blue collar crime, yaitu kejahatan kera biru yang dilakukan oleh masyarakat kelas bawah atau pekerja. Nah, umumnya itu berskala kecil, dilakukan tanpa perencanaan yang matang dan sering terjadi karena adanya tuntutan ekonomi atau adanya kesempatan yang muncul. Contohnya itu ada pencopetan, perampokan, pembegalan, dan juga pencurian. Yang kedua ada white collar crime, yaitu kejahatan non kekerasan yang dilakukan oleh kelompok kelas atas atau pejabat dengan jabatan tinggi dengan menggunakan kecerdikan, wewenang, penyalahgunaan kekuasaan yang dampaknya itu jauh lebih besar karena bisa merugikan masyarakat luas dan juga negara dalam jumlah yang besar.
Contohnya ada korupsi, penggelapan pajak, penipuan bisnis, pemalsuan data perusahaan, dan juga penyelundupan barang ilegal. Yang ketiga ada kejahatan tanpa korban, yaitu kejahatan yang sebenarnya tidak punya korban yang jelas atau spesifik dan tidak ada orang yang secara langsung tuh dirugikan, dan biasanya itu pelaku melakukannya secara sukarela seperti penyalahgunaan narkoba, judi ilegal, mabuk di tempat umum. Yang keempat ada kejahatan terorganisir, yaitu kejahatan yang dilakukan oleh kelompok atau organisasi yang rapi, terstruktur dan punya tujuan untuk melakukan. Uh, Contohnya itu dan juga ada pemimpin atau pemimpin aturan dan juga anggota dengan peran-peran tertentu. Nah, contohnya itu ada penyelundupan narkoba, bisnis ilegal, perdagangan manusia, pencucian uang, dan juga pemerasan. Selanjutnya ada cybercrime, yaitu kejahatan yang dilakukan di dunia maya berbasis teknologi dan jaringan komputer, biasanya menggunakan perangkat komunikasi elektronik untuk melancarkan tindakan kriminal. Contohnya ada cyberbullying, cyberstalking, cybergrooming, penipuan pekerjaan online, dan juga pemerasan daring. Yang keenam, ada kejahatan transnasional, yaitu kejahatan yang melintasi batas negara, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dampaknya seringkali melibatkan organisasi terorganisir untuk keuntungan ilegal. Contohnya itu ada perdagangan manusia, dan narkoba, penyelundupan senjata, pencucian uang, dan juga kejahatan cyber yang mengancam keamanan global dan stabilitas suatu negara. Yang ketujuh ada kejahatan atas nama organisasi formal, itu tindakan ilegal yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan pekerjaan mereka untuk keuntungan organisasi tempat mereka bekerja. Selanjutnya itu kriminalitas. Kriminalitas itu ada bentuk penyimpangan yang melanggar hukum pidana tertentu. Faktornya itu faktor terjadinya itu pertama adanya perubahan sosial, ekonomi, politik seperti perang dan juga bertambahnya pengangguran. Yang kedua, pemerintah itu lemah dan juga korup sehingga orang itu mencari kesempatan untuk berbuat jahat. Yang ketiga, adanya masalah kependudukan dan kesulitan ekonomi. Yang keempat, pengembangan sikap mental yang keliru seperti ambisi yang berlebihan untuk menaikkan status, membuat seseorang itu melakukan segala cara seperti suap. Yang kelima, adanya kekurangan model atau teladan dan orang yang dituakan. Nah, untuk penanggulangan kriminalitas itu yang pertama ada cara preventif, yaitu cara penanggulangan dengan pola mencegah seperti imbauan atau penyuluhan. Yang kedua ada cara koersif, yaitu langkah pemaksaan dan tegas yang dilakukan saat kriminalitas sedang terjadi dan terpaksa harus dihentikan. Contohnya ada pembubaran demonstrasi dengan gas air mata. Yang ketiga ada cara represif, yaitu penanggulangan dengan pola keras yang dilakukan setelah kejadian seperti penangkapan, hukuman, dan juga rehabilitasi. Nah, selanjutnya itu kesenjangan. Kesenjangan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah kesenjangan klasik. Kesenjangan klasik adalah ketimpangan yang sudah ada sejak lama dan bersumber dari perbedaan kelas sosial, status, kekayaan, prestis, serta akses terhadap pendapatan dan pendidikan. Nah, kesenjangan itu muncul karena struktur sosial yang sudah mengakar dan diwariskan dari generasi ke generasi. Yang kedua ada kesenjangan baru, yaitu ketimpangan yang muncul seiring meningkatnya kesadaran atau akan kompleksitas global, pilihan hidup yang semakin beragam, serta perbedaan dalam pola konsumsi, gaya hidup, dan dinamika identitas. Nah, ketimpangan ini itu lebih berpengaruh oleh perubahan zaman. Dipengaruhi oleh perubahan zaman dan perkembangan sosial budaya. Nah, untuk faktor penyebabnya itu yang pertama, menurunnya pendapatan per kapita karena pertumbuhan penduduk yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan produktivitas. Yang kedua, ketidakmerataan pembangunan antar daerah akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Yang ketiga, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan juga kewirausahaan. Nah, untuk upaya mengatasinya, yang pertama itu hidup sederhana sesuai dengan kebutuhan. Yang kedua, peduli dengan nasib warga masyarakat yang kurang mampu dengan menciptakan lapangan kerja baru. Yang ketiga, meningkatkan pendidikan untuk menguasai iptek. Yang keempat, menghargai kreativitas dan hasil karya orang lain, sehingga timbul kerjasama yang saling menguntungkan. Nah, untuk ketidakadilan itu adalah masalah pembagian sesuatu terhadap hak seseorang atau kelompok yang dilakukan secara tidak proporsional. Yang pertama itu stereotip. Stereotip itu adalah pemberian sifat tertentu secara subjektif terhadap seseorang berdasarkan kategori kelompoknya. Seperti contohnya itu ada orang Batak yang ada anggapan bahwa mereka itu terdengar ketika berbicara itu terdengar keras, sehingga dianggap kasar. Padahal tidak semua orang Batak itu berbicara dengan cara seperti itu dan tidak bisa dijadikan ukuran karakter seseorang. Yang kedua ada marginalisasi, yaitu proses pemikiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama
pemikiran kelompok-kelompok tertentu dengan lembaga sosial utama dan lembaga sosial lainnya. Dan orang itu selalu melibatkan kemampuan penduduk yang dominan untuk melaksanakan beberapa tingkat kontrol kekuasaan atas kelompok yang terpinggirkan. Yang ketiga ada subordinasi, yaitu kelompok yang diposisikan lebih rendah atau dianggap nomor 2 dibandingkan dengan kelompok lain, biasanya terjadi pada kelompok minoritas. Yang keempat ada dominasi, yaitu kondisi ketika ada satu orang atau kelompok yang memegang kekuasaan penuh atas seseorang atau kelompok lain sehingga yang dikontrol bisa dirugikan. Nah, dampak dari permasalahan sosial itu yang pertama, ketidakadilan sebagai masalah sosial karena mengandung unsur kesewenang-wenangan. Yang kedua, kesenjangan sosial ekonomi adalah akibat pendekatan pembangunan yang tidak berkeadilan. Yang ketiga, kemiskinan sebagai masalah sosial akibat dari kesenjangan sosial ekonomi. Dan yang keempat, kriminalitas atau kejahatan sebagai salah satu bentuk penyimpangan. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.